adik Filza. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Kak. Ini adik Filza udah hafiz Quran ya, katanya sampai berapa juz sayang? 29 juz. 29 juz, boleh tepuk tangan dong, kasih semangat buat adik Filza. Kamu umurnya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Terus belajar membaca Al-Quran dari umur berapa? Masih kecil. Dari kecil? Dari bayi. Dari bayi? Wah, hebat banget, dari bayi udah bisa baca Quran. Keren. Terus belajar menghafal Al-Qurannya juga dari bayi? Dari bayi juga. Tepuk tangan sekali lagi untuk adik Filza. Terima kasih ya sayang ya. Semangat terus belajarnya ya. Ini di sini juga ibu-ibu kayaknya udah banyak yang mau kepo nih mukanya ya. Kalau gitu langsung aja deh kita bunyai. Oke, aku kasih kesempatan untuk 2 orang jamaah yang hadir di studio untuk bertanya. Nanti yang di rumah juga bisa bertanya juga ya. Oke, silakan, ada yang mau tanya? Bu Nyai kepo deh. Iya, kepo apaan tuh? Saya mau bertanya, nama saya Bu Haji Maida Trasmawati dari Majlis Talim Al-Ihyas Al-Latif dari Lido Sukabumi. Pertanyaan saya, apa bedanya fitnah dan gibah? Iya, alhamdulillah. Bener apa ya? bedanya ya? Bedanya apa ya fitnah sama gibah ya? Sama-sama nggak bagus dua-duanya kan ya Bu Nyai ya? Ya, tentunya iya. Mari kita lihat dulu ya. Oke. Apa bedanya fitnah dan gibah? Masya Allah ya. Bu Hajah Maida dari Sukabumi. Oh, Masya Allah. Kalau fitnah itu membicarakan orang lain yang tidak benar. Yang tidak benar itu faktanya tidak ada. Tidak seperti itu namanya fitnah. Kalau yang kita bicarakan tentang orang lain itu, dan seandainya orang itu mendengar, orang itu tidak suka. Itu namanya gibah. Pernah gibah? Jujur. Sebetulnya sadar, tapi pura-pura nggak sadar. Karena memang apa Bu? Memang lidah. Neng Tia, ya. Kalau lagu cepet nyaut. Kalau Al-Quran, coba nyaut nggak seperti anak kita tadi? Enggak. Jadi apa? Itu namanya fitnah. Nah, hati-hati Bu. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Wah, nggak benar kok kita mengada-ada itu. Ataukah itu lahir dari prasangka buruk kita sehingga gampang menghakimi, gampang menilai, gampang menuduh. Apalagi itu memang tidak dilakukan oleh orang tersebut. Hati-hati hanya. Nah, jadi jelas ya Bu. Alhamdulillah. Kalau fitnah itu membicarakan hal yang tidak benar. Kalau gibah itu membicarakan hal yang benar, tapi kalau terdengar oleh orang yang kita bicarakan tidak disukai gitu. Dua-duanya sama-sama jelek, sama-sama tidak disukai jelek. Allah. Sangat jelek, bahkan gibah itu dikatakan apa? Lahma ahihi maitang fakarihtumu. Seperti makan bangkai saudaramu sendiri. Betapa menjijikkan. Nanti di neraka itu ada orang yang suka makani bangkainya ini. Itu hasil dari gibah. Fitnah lebih dahsyat lagi. Jadi lanjutin gibahnya nggak Bu? Ya. Kalau ingat. Insya Allah ingat. Ya, amin ya, hasil ngikuti pengajian menjemput berkah ini. Moga-moga pulang ada satu perbaikan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya Allah, Oke, aku akan kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi untuk jamaah yang hadir di studio. Boleh? Silakan yang mau tanya. Oke, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Mau bertanya nih, nama saya Umi Eli dari Majlis Talim Ilyas Al-Latif, Cigombong, Sukabumi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang memfitnah kita ketika didiamkan, apakah dosa kita terhapuskan? Begitu, terima kasih. Ya baik ya Umi Eli ya. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana menghadapi orang yang memfitnah kita? Ya Umi Eli, saya mau tanya. Kalau misalnya kita yang difitnah, rasanya bagaimana?
Berarti pernah? Pernah difitnah? Oke, baik. Lalu bagaimana sih Islam menuntun menghadapi orang yang memfitnah kita? Apa perlu diklarifikasi atau didiamkan aja? Mari kita belajar dari orang-orang besar. Orang-orang besar itu lahir dari banyaknya fitnah yang menghantam kepada orang-orang ini. Tapi lihat, beliau begitu arif bijaksana menyikapi fitnah yang beliau hadapi. Tenang, tetap rileks, jangan ini terpancing emosi. Biasanya maaf kita orang-orang biasa-biasa ketika ada fitnah masuk langsung reaktif. Betul atau benar? Taltul. Pulang ngaji, pulang pengajian berubah ya. Kalau menghadapi fitnah orang yang menghantam kita, tenang dulu. Jaga hati kita dulu. Jangan kemudian apa? Marah, awas. Terus kita akhirnya kepinginnya membalas. Lah terus apa bedanya kita dengan dia? Nah, kalau di sini kok ngerti ya saya, kalau pengajian kok ngerti ya Bu Nyai. Tapi kalau di rumah habis godaannya begitu berat sih gitu. Tapi hati-hati ya. Jadi apa? Lalu yang kedua, setelah kita menjaga hati untuk tidak emosi, untuk tidak terpancing dengan itu semuanya. Kalau terima fitnah langsung ucapin apa? Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, fitnah kan tidak benar berarti. Kenapa ibu bingung? Alhamdulillah ya Allah, saya tidak seperti itu. Betul atau benar? Bisa Bu? Mulai sekarang difitnah, alhamdulillah. Kenapa? Kita lega, kita tidak seperti yang dibicarakan orang-orang itu. Nah yang kedua, alhamdulillahnya misalnya fitnahnya itu 100%. Kita 5% ada benarnya. Orang itu kan ngomong gampang ditambahin. Kalau titip uang bisa berkurang. Kalau titip omongan bisa bertambah. Nah, ternyata ada benarnya, ada tidaknya. Maka yang terbaik untuk kita, sikap kita gimana? Gak usah sibuk klarifikasi. Lebih baik sibuk untuk introspeksi. Muasabah ke arah diri sendiri. Kenapa? Kita dengar berita itu, oh itu ternyata ada juga yang benar yang dia ngomongin. Walaupun banyak yang tidak benar, tapi ada dosa yang mungkin belum terbalas. Allah ingin menghapus melalui fitnahan yang kita terima. Sadar Bu? Sadar. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah kita merenung, setelah kita muasabah, saya mau tanya sekarang sama ibu-ibu. Juga pemirsa di rumah. Kalau ibu terima, tiba-tiba ada rekening masuk, transferan masuk ke tempat kita, misalnya nggak usah banyak-banyak lah, 10 juta. Perasaan ibu bagaimana? Senang. Saya mau tanya lagi, antara uang dengan pahala penting mana? Pahala. Yang benar. Penting dua-duanya kali gitu ya. Iya memang yang jelas penting pahala. Kita dapat transferan pahala dari orang yang menfitnah kita. Bayangkan betapa senangnya. Maka nggak perlu diklarifikasi, diemin aja. Allah yang akan mengklarifikasinya. Biarlah orang sibuk mencaci maki kita. Biarlah orang sibuk mencari kekurangan kita. Biarlah orang sibuk mencari cacat dan celah kita. Mari kita sibukkan diri untuk memperbaiki diri kita. Itu baru hebat. Kalau walau bagaimanapun kita bagus, mau dijatuhkan kayak apapun, yakinlah tidak akan pernah bisa jatuh. Masya Allah. Kalau kita tidak baik, mau diangkat seperti apapun, akan tetap tidak baik. Karena enggak bisa itu. Itu sudah ada nas dari Allah. Bahwa apa? Enggak usah takut kita. Enggak usah bingung kita. Makanya kalau kayak gitu, kita sering istighfar kan? Sayyidul istighfar. Bisa semua kan? Abu ulaka binikmatika alayya. Apa itu artinya? Yang khusus Abu ulaka binikmatika alayya. Mengakui. Kita ini mengakui ada nikmat Allah. Tapi kemudian disambung.
abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi, bahwa aku juga mengakui dosa-dosaku ya Allah. Kepasrahan. Jadi seperti itu dihisap sedikit-sedikit. Mungkin dengan cara difitnah itu. Dan ingat, orang-orang yang seperti ini ketika dia sabar, ketika dia melakukan seperti itu, ingat-ingat saja dan lihat kata-kata saya. Sebentar lagi orang ini pasti akan diangkat oleh Allah. Derajat kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Sementara orang yang memfitnah, lihat juga akhirnya. Dia tidak akan bagus karena memfitnah orang lain, dan orang yang difitnah tidak akan jatuh karena fitnah dari orang lain. Hanya. Okay. Masya Allah. Kalau gini kan tentrem hati kita. Alhamdulillah. Panas jadi dingin. Iya. Alhamdulillah nggak perlu repot-repot klarifikasi. Allah yang klarifikasi Ning Tia. Masya Allah. Memang sakit itu manusiawi, sisi manusiawi. Tapi kan sudah pernah pengajian menjemput berkah. Jadi bisa ngerem gitu. Oh iya ya, ternyata harus direm. Nggak boleh emosi. Alhamdulillah dapat transferan pahala. Yes, begitu. Jadi cukup jelas tadi ya Bu ya. Nah, Umi sama-sama ya, Umi Eli. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu buat kita semua gitu. Bukan cuma buat yang nanya aja, buat jamaah yang ada di studio dan juga tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah ini juga nggak cuma jamaah yang ada di studio aja yang mau nanya. Karena yang mau kepo juga nih dari rumah juga udah banyak nih. Buat pemirsa di rumah yang mungkin mau kirim pertanyaan bisa langsung ke Instagram kami di @menjemputberkah_net. Nah bisa kirim pertanyaan ke situ, nanti akan aku bacakan dan akan dijawab langsung sama Bu Nyai. Yang berikut ini sudah ada pertanyaan yang disiapkan oleh pemirsa di rumah. Langsung ayo kita lihat, ini dia videonya. Assalamualaikum Bu Nyai, saya Yani dari Tasikmalaya. Bu Nyai kepo deh, gimana kalau kita tanpa sengaja memfitnah makhluk hidup lain? Misalnya, saya makan ikan nih, tapi saya nggak ngaku. Nah, saya malah nyalain kucing. Itu gimana ya Bu? Apa saya harus minta maaf juga ke kucingnya? Itu aja sih Bu Nyai, makasih ya. Nah itu gimana tuh Bu Nyai? Pertanyaannya lucu banget. Apakah kita harus minta maaf ke kucing? Kalau kucingnya keburu kabur gimana? Iya. Susah nyarinya kan ya Bu ya? Jadi sebetulnya itu mau mencari kambing hitam. Kambing hitam atau kucing hitam? Jadi supaya dia tidak ketahuan, sebetulnya ini ada unsur bohong gitu kan. Iya. Tapi dia mengorbankan yang lainnya. Kebetulan yang dikorbankan adalah kucing. Minta maaf sama kucing gimana caranya? Susah. Nah, apalagi kucing tetangga. Gak balik-balik dia ke rumah. Minta maafnya kepada Allah. Jadi apa? Mengakui diri saya sudah berbohong ya Allah. Karena apa? Takut yaitu dituduh tadi memakan ikan gitu loh Ning Tia. Jadi bingung kalau meminta maaf sama kucing gimana ya. Kucingnya kalau datang kasih ikan aja, ganti yang untuk kita makan tadi. Jadi yang terpenting adalah tetap segera insaf. Segera sadar apa yang kita ucapkan bahwa itu salah. Bahwa itu sebuah dusta. Jangan pernah ada dusta lagi di antara kita. Iya. Kalau sama Jadi yang kita begitu. bohongi itu kita perlu minta maaf nggak? Iya. Kalau yang sama yang kita bohongi, kalau kita kayak seperti itu ya wajib minta maaf. Kalau kita dosa sama Allah, menyesal itu sudah ada satu tobat. Kemudian kita benar-benar bertobat, tidak mengulangi lagi, so otomatis Allah Maha Pengampun. Mengampuni. Tapi kalau dosa antar manusia, hati-hati hanya ya. Sebelum kita minta maaf, tidak akan pernah lunas dosa itu. Jadi Bu-ibu jangan nyala-nyalain kucing lagi Bu. Ini aku sampai inget nih, ada lagu, boleh tolong Bang Rahmat di B ya. Salah Bang, bukan di situ, di C naikin. Saya juga nggak tahu B, C. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dihukum. Ampun. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Gak nyampe nadanya. Itu kan kancil nggak makan ketimun Bu.
Mulai dulu juga kancil nggak makan Iya, ketimun. dari dulu kancil gak makan Iya. ketimun. Sebenarnya itu apa ya, nasihat orang tua supaya kita itu nggak nakal gitu kan. Iya, Ya. buat lagu aja Buat lagu. gitu Tapi ya. semoga kita bisa menciptakan lagu yang jauh lebih bagus lagi. Amin. Iya. Allah Nah, nanti kita Akbar. akan ngobrol lebih jauh lagi sama Bu Nyai, tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah.